Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Baiklah, hari ini video pembelajaran kita tentang perubahan kenampakan alam IPAS kelas 5 Miss Aran si Guang-Guang. Kok permukaan bumi bisa berubah? Kenapa bisa berubah? Karena terjadi bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam, sehingga bencana alam dapat mempengaruhi permukaan alam di bumi. Bencana alam apa saja mempengaruhi permukaan bumi? Yang pertama, angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin kencang yang bergerak melingkar dan datang secara tiba-tiba. Kecepatannya mencapai 56-74 km per jam. Angin puting beliung biasanya terjadi di daerah tropis dan pada musim peralihan pancaroba, dan waktunya sekitar 3-5 menit dan bersifat lokal. Nah, gimana nih cara memprediksinya? Yang pertama, udara pada malam hari hingga pagi hari terasa panas pada satu hari sebelumnya. Yang kedua, terlihat adanya awan cumulonimbus sekitar pukul 10 pagi. Yang ketiga, awan tersebut akan berubah warna dengan cepat menjadi hitam. Yang keempat, tidak lama kemudian angin akan berhembus dengan kencang. Yang kedua adalah banjir. Banjir adalah peristiwa tergenangnya daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab terjadinya banjir dibedakan menjadi dua, yaitu faktor alam dan aktivitas masyarakat. Curah hujan yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab banjir. Sementara itu, aktivitas masyarakat yang mendorong terjadinya banjir antara lain: yang pertama, pengundulan hutan. Yang kedua, perubahan ahli fungsi resapan menjadi pemukiman. Yang ketiga, penyumbatan aliran sungai. Nah, apa sih dampaknya? Pertama, bangunan dan rumah tergenang air dan mengalami kerusakan. Kedua, kerusakan sarana prasarana akibat terendam banjir menyulitkan masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan umum. Yang ketiga, meluapnya banjir menyebabkan jalan-jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Yang terakhir, merusak lahan pertanian yang dapat menyebabkan petani mengalami gagal panen. Yang ketiga adalah gunung meletus. Gunung meletus terjadi akibat adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi. Saat meletus, gunung mengeluarkan awan debu, abu, dan lava. Gunung yang dapat meletus disebut gunung aktif. Gunung meletus biasanya disertai dengan gempa bumi. Nah, apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah ketika letusan gunung berapi mengeluarkan lava pijar. Lava pijar sangat panas dan dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Hal ini menyebabkan banyaknya tumbuhan dan hewan yang ikut mati terbakar. Nah, apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya, abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah, menghasilkan sumber mineral, dan menghasilkan energi panas yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang terakhir adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Wilayah Indonesia rawan terjadi gempa bumi. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia terletak 3 pertemuan ataupun 3 lempeng besar, yaitu yang pertama, lempeng Indonesia, yang kedua Australia, dan Pasifik. Terdapat 2 jenis gempa bumi. Pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan adanya kegiatan magma atau erupsi yang terjadi menjelang letusan atau saat letusan gunung berapi. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan pergeseran 2 lempeng bumi. Kekuatan gempa tektonik umumnya lebih besar daripada gempa vulkanik. Pusat gempa yang terjadi di lautan dengan kekuatan tertentu akan disertai dengan gelombang air laut yang kuat. Gelombang ini disebut dengan tsunami.
Selain gempa bumi, tsunami yang dapat disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, tanah longsor dan erupsi gunung api di bawah laut, serta jatuhnya meteor. Gempa bumi yang memiliki getaran besar dapat menyebabkan robohnya bangunan di sekitarnya. Gempa bumi yang disertai tsunami akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Tsunami juga dapat menyebabkan, pertama, timbulnya genangan, yang kedua, pencemaran air asin pada lahan pertanian dan berkurangnya cadangan air bersih. Nah, baiklah, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.